ini ya. Pergaulan, gengs. Pergaulan. Pergaulan. Ini yang bahaya ini. Ini yang bahaya. Ada salah satu oknum dosen itu cuma masuk kampus, beri tugas, terus keluar lagi. Katanya ada rapat. Persentase kehadiran saya 100%. 100%. Akan tetapi paling masuknya 50%. Ya itulah. ini terkait negatif, ini sensitif sebenarnya, Mas. Saya itu pernah ngekos waktu semester awal, Mas. Nah, ketika saya ngekos itu ada teman saya bawa ceweknya. Tugas bareng habis selesai pindah tempat. Masuk kamar ya? Enggak. Janganlah gitu. Belum pernah makan nasi goreng tambah ditambah nasi putih pernah. Ya, makan nasi ya. sama sambel, udah cukup itu kalau udah kantong kering. Ke Paralayang. Terus Songgoriti. Hah? Songgoriti. Oke, kembali lagi guys ya di channel Kampus Tengah Sawah. Camat Turun Kampus Tengah Sabe ya. Nah, baik, hari ini kita akan bahas tentang kampus pendidikan. Ya, kampus pendidikan ya. Apalagi kampus pendidikan itu. Baik, pendidikan kampus mungkin adalah sebuah impian bagi kalangan remaja, terutama ya pemuda-pemudi yang ingin masuk di dunia pendidikan perkuliahan, kampus, perkampusan. Tapi tidak banyak yang tahu kehidupan dunia kelam kerasnya di kampus, apalagi yang tahu. Nah, saat ini saya sedang bersama rekan saya. Ini namanya Mas Faris. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, Mas. Ya. Nama masih kuliah. Ini aktif kuliah ya? Mahasiswa aktif masih, Mas. Masih aktif. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang di sana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris. Sering dipanggil Faris itu untuk di kampus. Untuk di luar kampus Pablo Escobar. Kelihatan dari rambutnya, guys. Pablo Escobar. Mungkin itu aja, Mas. Oke. Asal saya, Mas. Saya dari Madura swasta, Mas. Madura swasta itu Madura swasta gimana maksudnya, Mas? Madura swasta, kalau Pulau Madura asli itu kan negeri, Mas. Kalau saya dari sana. Seberang. Tapal Kuda, iya. Oke. Pasuruan, dari Pasuruan ya, Mas. Tapal Kuda aja, geng. Tapal Kuda. Saya mahasiswa aktif di salah satu kampus di Pulau Madura. Kita sebut saja Kampus Tengah Sawah ya. Ya, siap. Sesuai dengan channel kita. Sepakat. Oke, pembahasan kali ini terkait tentang kampus, Mas. Mas Faris, ya. Selaku mahasiswa, apa yang ada di pikiran Anda ketika mendengar bahasa kampus? Kampus. Oke. Apa itu kampus? Menurut saya kampus yang pengetahuan saya sih ada dua sih, Mas. Ya, untuk lebih tepatnya utamanya lah, lebih ada dua. Klasifikasinya ada dua, Mas. Yang pertama itu pendidikan. Jelas. Kampus Karena pendidikan. kampus perkuliahan. Untuk yang kedua ini pergaulan, Mas. Nah, ini ya. Pergaulan, gengs. Pergaulan. Ini yang bahaya ini. Ini yang bahaya. Bahaya ini, guys. Baik, ada dua, berarti pendidikan dan pergaulan. Kita bahas satu-satu dulu. Oke, kita bedah dulu. Nah, berhubung Mas Farisnya ini masih aktif ya, aktif kuliah. Aktif, masih on ini. Kalau saya sudah off ya. Sudah di DO, tapi bukan di DO, saya yang menDO-kan diri. Lulus maksudnya. Oke? Siap, Mas. Baik, nah ini dengan Mas Faris yang statusnya masih mahasiswa. Mas. Ini gelar yang paling berat ini, Mas. Ya. Gelar yang paling berat. Mahasiswa, terkait tentang tadi ada dua katanya, pendidikan dan pergaulan. Tentang pendidikan di kampus. Pengalaman apa sih yang ada di kampus? Ya, ini sekalian kita memberikan pencerahan, edukasi terhadap pendengar kita, terutama pemuda-pemudi yang khususnya mau
mau masuk kampus Masuk nih. kampus ya. Maba. Oke. Untuk terkait pendidikan sendiri Mas, ada hal lucu sih sebenarnya. Lebih ke lucu, lebih ke resah juga gitu. Sebenarnya kan saya masuk kuliah ini kan periode awal COVID, pandemi COVID. Periode awal Mas. Oh, pandemi Covid. Iya, periode Berarti awal. sering online. Nah, online. Saya masuk pengenalan mahasiswa baru itu online. Mahasiswa baru itu online. Jadi untuk ospek itu ada di warung kopi saya Mas. Cuma off cam di Zoom itu off cam orangnya ngopi sambil main slot. Gimana ceritanya itu, Mas? Nah, Ngopi. Ini on cam, ospek. off cam. Oke. Ospeknya online berarti kan, yang online. Itu enaknya jadi mahasiswa Angkatan Covid. angkatan COVID periode awal, periode pertama Mas. Nah untuk hal lucu yang ada di pendidikan lah, ada dosen Mas. Ini hal lucu ini Mas. Ada salah satu dosen, nggak semua dosen sih. Oknum lah. Yang cuma itu masuk kelas. Ini pengalaman saya waktu offline sekarang. Sekarang kan udah offline. Ya, udah offline. Semester 5 ini udah offline. Nah, ada salah satu oknum dosen itu cuma masuk kampus, beri tugas terus keluar lagi. Katanya ada rapat. Beri tugas habis itu keluar lagi. Ya otomatis mahasiswanya Lucu dong. tapi masih tetap di dalam. Nah, Tetap di dalam kelas ikut tapi. keluar dong. Ngapain ikut dosen kayak gitu? Kita bukan bebek Mas, bukan bebek. Kita manusia. Repot ya. Kalau ngomongin pendidikan, Nah, ya itu oknum. sekedar bercerita. Cerita pengalaman Nah, sampean, Mas. saya selaku ya alumni lah, disebut alumni mahasiswa ya. Karena ya alhamdulillah saya lulusnya nilainya ya pas-pasan. Kumlot Mas. Pas-pasan. Kumlot. Kalau kumlot mungkin itu bonus bagi yang pintar. Nah, masalah pendidikan di kampus ya. Yang selama pengalaman saya ini sekedar juga edukasi bagi teman-teman. Ini menurut pendapat saya ya, menurut pendapat saya. Selama saya kuliah di kampus itu tidak ada mahasiswa yang istilahnya yang cerdas, yang pintar, yang jago-jago itu murni hasil dari Kuliah. pembelajaran dari dosen, tidak. Ya mungkin dosen hanya 10%-nya saja, Mas. Ya. Selebihnya yang pengalaman saya itu kebanyakan siswa itu bisa dengan kemauan mereka sendiri. Entah mengikuti organisasi. Iya, tapi memang harus Pembelajaran, ya? harus jadi Oke, kalau jadi mahasiswa Pak. itu memang kalau ingin istilahnya ingin mengetahui segala hal itu harus dari pribadi kita sendiri yang mencari. Siap-siap Mas. Itu untuk pengalaman sampean. Iya. Tidak ada yang namanya mahasiswa pintar karena dosen. Full pure dari dosen maksudnya. Mungkin ya ada, maksudnya perannya dosen itu mungkin hanya sekedar berapa persen? 10% lah. 10% lah. 90%-nya itu adalah dari Diri kita sendiri. diri kita pribadi masing-masing. Oke, baik Mas. Untuk pendidikan ya, yang pengalaman saya waktu offline ini Mas, banyak sebenarnya. Ada beberapa hal yang mistis juga tuh. Mistis. Berarti terkait pendidikan ada bukan soal resah ataupun suka duka. Mistis pun ada. Ini khususnya untuk mahasiswanya Mas, bukan untuk dosennya. Contohnya, Mas. Mistis. Apa mistis itu? Ada sosok Sosok gaib. Bukan. Oh, bukan. Bukan Mas. Ini perwujudan gitu loh Mas. Bisa sulap juga ini mahasiswanya. Ini hal yang mistis. Yang pertama, ketika ada presentasi kerja kelompok di PPT-nya itu ada namanya, akan tetapi waktu presentasi itu nggak ada orangnya. Oh, jadi mistisnya itu. Iya, bisa sulap, Mas. Oh, guys, ya. Jadi biar kalian tahu ini ya, buat adik-adik ya, adik-adik yang mau terjun kuliah ya, dengerin ini ya, jangan salah paham dulu. Mistis dalam artian berarti satu kelompok. Giliran presentasi hilang. Kemana itu Mas? Entah ketiduran, entah ngopi. Tapi tetap dapat nilai ya. Kemungkinan besar dapat Mas. Cuma nama itu.
Ya tapi kan dapat berarti kan satu Untuk kelompok. penilaian kan saya nggak tahu loh mas. Itu urusan dosen sana. Mungkin teman-teman itu kan karena solidaritasnya tinggi teman-teman. Meskipun nggak ada orangnya Ya tetap diisi. udahlah tetap gitu ya Tetap, kan. ya ini teman juga gitu loh. Tapi namanya teman mas ya. Nantilah kita bahas di pergaulan. Jadi ya karena memang di Banyak, dunia Bisa TA juga gitu mas. Tahu TA mas? titip absen kan? Nah itu. Oh iya titip absen. Nah itu Iya, mahasiswa yang paling itu. sering saya itu paling sering ngalamin saya pribadi. Termasuk saya pribadi juga sering TA. Ya meskipun alhamdulillah persentase kehadiran saya 100%. 100%. Akan Tetapi paling masuknya 50%. Ya itulah Itulah mahasiswa mas. mistisnya Mistisnya mahasiswa. the power of TA. Nah, Titip absen. titip absen. Jadi tinggal calling, mencet HP. Bro, TA. absen bro. TA bro. TA ya. TA, bro. Oke siap, iya nanti rokok, udah Oke. selesai. Nah itu, Gampangnya. jadi nah ini juga sekedar, bukan sekedar, ini sebuah pengalaman Nah, bagi teman-teman mungkin yang mau kuliah ya. jangan. Jadi itulah salah satunya kenapa saya tadi bilang bahwa tidak ada mahasiswa itu yang cerdas karena dosen itu Dosen. salah satunya. Hmm. Karena di perkuliahan ini beda dengan Jelas, sekolah jelas, gitu. sepakat. Jelas beda ya kan? Jelas. Beda di ketika kuliah kita bebas mau ngapain, mau nggak masuk pun sampai satu semester Bebas. juga bebas ya kan? Mau Dosen TA mau nyari, bebas. nggak bakal nyari, Nggak bakal nyari. nggak penting. Bukan urusan dia. Bukan kan? urusan dia juga gitu. Nah, Kalau mahasiswanya yang tidak, ya memang ya tidak mau masuk kuliah ya terserah dia, berarti terserah kan dia. pilihan dia Pilihan gitu loh, dia. pilihan dia. Jadi Kebebasan. Kebebasan. Mahasiswa kebebasan mas. kuliah itu lebih mendidik bagaimana cara kita mengetahui skill dan jati diri Soft kita. skillnya juga ya. Jadi diri. Iya. Oke. Paham. Terkait itu ya. Ada hal yang menarik juga mas terkait pendidikan kampus itu. Apalagi? Ada persepsi ini khususnya untuk teman-teman yang ingin kuliah itu banyak statement kuliah mahal. Nah itu Kan kan emang mahal biasanya mas. Kalau yang bayar. bayar gitu lah. Sebenarnya kan banyak mas. Kalau kita udah melakukan hal, kalau udah terjun kan akan tahu lingkungan yang gimana. Iya, Jadi iya, paham, statement paham. kayak Ya, kuliah ya, mahal paham, itu paham, harus paham. hilang. Saya- Ayolah kuliah gitu loh. Apalagi Saya ikut sini. pengalaman saya juga Ini edukasi, teman-teman. waktu sebelum terjun di dunia pendidikan perguruan tinggi ini khususnya di perkuliahan itu yang saya pikirkan yang pertama pasti biaya ya kan, Biaya hidup. mau kuliah nggak punya uang Uang. ya kan, bayarannya mahal. UKT-nya kan mahal biasanya mas kan ya, Iya mas. tiap 6 bulan tiap Untuk- semesternya ya kan ya. Untuk bapak rektor Nah, tapi yang baru. ketika itu mas, ketika kita terjun itu ketika kita sudah mengetahui Mhm. di dunia perkuliahan bahwasanya jika kita niat kuliah itu banyak jalannya, banyak jalurnya. Jadi bagi teman-teman yang mau kuliah itu istilahnya jangan Statement. minder. Minder. Ya, mindsetnya itu Gantilah. kuliah itu mahal, tidak. Ganti. Banyak jalur yang bisa membawa kita masuk ke Perkuliahan. perkuliahan, Perguruan tinggi. asalkan ada niat. Banyak jalur, banyak beasiswa juga di perkuliahan. Terkait mungkin lanjut ke tadi Ya. bahwasanya di dunia Kampus. kampus itu Ya. selain ada pendidikan ada Pergaulan mas. pergaulan. Nah ini, Ini mas. Kalau paling berat. nah kalau urusan pergaulan tuh saya sangat terpancing gitu loh. Banyak mas pergaulan di kampus itu mas. Ya kita sebagai mahasiswa pinter-pinter cari temen lah gitu lah. Oh, Untuk pasti, lingkungannya pasti. itu yang paling apa ya, ini ya pengalamanku mas untuk terkait pergaulan ini. Ya saya pernah merasakan di semester awal itu pernah merasakan salah milih teman. Jangan-jangan salah milih jurusan juga. Ya itu mas, di luar ekspektasi saya udah mas. Salah jurusan itu, waduh ya Allah. Saya itu ngambil jurusan ini sebenarnya ingin menjauhi
terkait matematika, Mas. Karena basic saya itu nggak ada sama sekali untuk matematik. Nol besar lah, nol besar. Nol besar. Ternyata setelah masuk, setiap hari melihat kurva, melihat angka-angka, Pusing. Saya siapa? pusing. Saya siapa ini? Ya, saya siapa nih? Ingin lanjut, Ya, ini ya, juga. ingin berhenti juga eman, gitu loh, Mas. Ya jadi memang penting gitu Mas. Ya Allah. Saya pribadi juga juga salah masuk sebenarnya. Masuk apa, Mas? Ya salah masuk, Masuk jurang? masuk kamar. Bahaya ya, bahaya. Bahaya, Kalau jangan, salah jangan. kamar bahaya, bahaya. Jadi Nah, pasien nanti. ya jadi memang penting untuk pemilihan apa ini tadi, pemilihan jurusan. Jurusan itu untuk perkuliahan ini kembali lagi ke pendidikan ini penting. Tapi memang kalau awal, Mas, nggak mikirin salah jurusan juga terasa ketika apa ya, kita udah semester 5 tuh merasakan bahwasanya kita salah jurusan, Oke, kebanyakan orang. jadi kita lanjut Mas. Oke. Sekarang saya mau nanya terkait pergaulan tadi. Oke, Mas. Pergaulan, keresahan pergaulan apa sih yang hal-hal apa yang selama ini Mas Faris alami di dalam pergaulan, mulai dari pertemanan, mulai dari apa kisah percintaan segala macam. Untuk yang Coba pertama, pengalamannya Nah. kita bagi kepada teman-teman. untuk pertama ya tadi itu, Mas, pertemanan ini, Mas. Teman-teman saya ini wah jago sulap semua, Mas. Jago sulap gimana ini? Nah, gini, Mas, kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada gitu. Jadi bisa ada ilmu hilangnya dia. Ketika butuh ke saya, ketika senang, ketika senang dia pergi, lupa. Anda yang temannya Mas Faris ya. Anda ya yang suka main sulap berarti Anda. Sembunyi Jangan-jangan. itu. Apalagi- Jangan-jangan, takutnya ini Iya. anak buahnya itu Apa? Samsudin. Oh, Samsudin bisa hilangnya, Mas. Osi. Ya Allah. Emang kalau itu Mas, kalau dunia perkuliahan memang ya Wajar lah, Mas. harus Bukan- pintar-pintar milih Nah. teman. Ya ada teman yang bisa membuat apa progres ke depannya baik, ada juga yang menjerumuskan ke hal-hal yang negatif. Ini Hal yang negatif. sering Nah, hal negatif nih, saya yang suka yang negatif hal dulu. negatif ini, Mas. Nah. Kadang yang positif negatif. Ini terkait negatif ini sensitif sebenarnya, Mas. Saya itu pernah ngekos waktu semester awal, Mas. Nah, ketika saya ngekos itu ada teman saya bawa ceweknya. Ini aib sebenarnya, Mas. Tapi nggak apa-apa kan? Ini pengalaman. Kan yang penting kita pakai gak sebutin nama, Nah, nggak sebutin nggak sebutin nama. nama, oke. Ada teman saya numpang ke kos saya. Numpang kan. Ini yang ngekos saya. Ini numpang, Mas. Bawa cewek. Nah, sekarang yang ngekos siapa? Yang di luar siapa? Ini, Mas. Susahnya teman, Mas. Itu bawa temen bawa cewek Ya, ke kosnya ke kita. kosnya saya. Habis itu Yang ngekos siapa kan? heeh. Yang di luar Kan yang siapa? kos. Oh. Jadi sampean ini yang ngekos tapi sampean ada di luar. Nah, itu. Yang di dalam mereka. Mereka. Oh, mungkin lagi itu. Oh, Kerja bareng main kartu domino mungkin, Mas. Itu tugas bareng, Oh, tugas tugas bareng, bareng. tugas bareng ya. Jangan pikiran kotor dulu, Oh, iya, itu jangan pikiran kotor jangan. dulu. Mungkin lagi tit. Kalau ngomong masalah tentang apa tadi itu pergaulan Waduh, ya Memang bener. pintar-pintar lah milih Pintar-pintar. pergaulan. Soalnya saya pribadi juga pernah itu Mas. Iya, Mas. Apa, Gimana pengalamannya, Mas, ini terkait pergaulan ini? Mungkin Pengalaman. ini senior yang paling sepuh ini, teman-teman. Udah kalau alumni yang paling lama ini. ya kalau pergaulan sih saya sangat banyak sekali. Nah, ini. Mulai dari ospek sampai saya lulus ini ya. Dari ospek, mungkin sekitar cerita ospek Gak ya. apa. Saya butuh Nah. pengalaman Anda untuk hal ini. Ketika ospek biasa kalau ospek itu kan kalau di kampus tengah sawah itu biasanya ada ospek itu ospek apa universitas, ospek fakultas sama ospek prodi. Oke. Prodi. Nah itu saya karena memang jujur
saya tuh kuliah niatnya bukan gitu mas, bukan nyari ilmu, Nah, nyari teman, terutama teman cewek. bener. Ya jujur itu teman cewek. Jadi cerita saya di sini cuma ketika ospek itu ada ospek universitas, fakultas sama prodi. Nah, tiap ospek ini saya itu banyak bertemu dengan kaum lawan jenis. Kan saya suka itu mas. Ya, normal mas. Normal saya. Nah itu di tiga ospek itu Dapat semua. dapat semua. Aduh, suhu emang Dapat teman-teman. semua. Suhu Alhamdulillah, ini suhu. dapat semua. Komen Tapi- aja nanti. Tapi itu yang saya pertanyakan kepada ya terutama kaum Hawa ya, kaum Hawa. Jadi jangan mudah terkecoh dengan omongan-omongan para lelaki. Nah, gitu. Iya, yang saya herankan waktu ospek itu saya tidak jadian mas, Nah, cuma mendekati toh. mendekati saja, tapi Terus di ghosting. mau Di ghosting. Oh, belum berarti belum. belum apa. Belum. Untuk ini kita sudah masuk di Pergaulan, Mas. pergaulan yang sangat sensitif. Sensitif sekali nih mas. Nah, untuk yang itu pengalaman percintaan di dunia kampus seperti apa sih percintaan dunia kampus itu? Baik mas. Terkait dunia kampus ini tentang percintaannya, ada pengalaman saya sih terkait percintaan ini. Yang pertama, saya ini pernah mendekati seseorang semester 1 sampai semester 3 baru kena. Kena maksudnya jadi pacarnya gitu mas. Oh, udah jadian. Jadian. Udah jadian. Dengan estimasi waktu yang begitu lama mas, pengorbanan kan ada banyaknya juga. Nah mungkin untuk yang paling berkesan sih ya tahu sendirilah. Apa itu mas yang berkesan itu apa? Eh, nonton mas, nonton yang paling berkesan itu Oh nonton. Ya memang itu. Tuh. Itu nugas bareng nggak? Itu. Nugas bareng habis selesai pindah tempat. Masuk kamar ya? Enggak. Janganlah gitu. Ada mas, itu apa? Dulu itu kebetulan cewek saya orang Bangkalan sini mas, orang Madura sini kan dulu. Sekarang udah putus mas, udah jomblo lagi. Untuk yang dulu itu saya kenapa mencari anak Bangkalan, anak Madura sendiri, karena apa? Yang saya pikirkan itu perut saya. Ketika saya mengalami krisis moneter, mas, masuk. mengalami krisis moneter dengan uang pas-pasan ekonomi kan itu Udah banyak. kanker ya, udah Nah, kanker. Ya kan kalau biasanya kalau mahasiswa itu kan tuh. Nah, sudah tahu apalagi kalau akhir bulan biasanya makan mie. belum pernah makan nasi goreng ditambah Ditambah nasi putih. pernah. Ya, bagi Makan yang nasi kos, ya. sama sambel, udah cukup itu kalau udah kantong kering. Jadi cewek itu dimanfaatin. Nah, buat perut saya. Astagfirullah. Nah, karena apa? Ya enggak setiap hari, Mas. Gitu loh. Ketika saya punya uang ya saya keluar juga semestinya. Ya, Cuma saling melengkapi loh. simbiosis Nah, mutualisme. itu namanya, simbiosis Saling mutualisme. menguntungkan. Jadi saya waktu itu memang kantong kering, dia ngajak keluar, saya nggak mau. Namanya kan hal yang paling apa ya berat itu tentang ekonomi untuk kaum cowok kan. Nah untuk ekonominya kalau emang nggak bakal keluar, meskipun pakai uang dia nggak keluar aku. Tapi ada nggak hal-hal Gengsi mas aku mas. itu ada nggak hal-hal yang itu mas? Hal-hal yang lucu, hal-hal Ya, itu. yang ketika suatu percintaan entah itu dari pernah kemana aja, hal-hal yang Ke rumahnya mas, itu hal yang lucu. Karena apa? Waktu entah yang kedua kalinya, entah yang ketiga kalinya saya lupa. Memang keadaan udah lapar ya, alasan ayo ke rumahmu. ke rumah yang cewek, Ya, rumah si cewek. makan tuh. Nah di situ malah bapaknya
ngajak nonton bola. Kan lucu. Ngajak nonton bola lucu, gengs. Lucu karena baru pertama ketemu udah langsung ngajak nonton bola dan ngerokok bareng di situ. Ngerokok bareng. Nah, itu Mas. Ngerokok bareng. Udah sefrekuensi sebenarnya, akan tetapi hilang Mas orang itu. Kelam. Mungkin Bubar, bubar. bubar. Mungkin Tuhan udah tahu Mas. Saya ditakdirkan jomblo ini karena tahu Tuhan saya ini calon alim ulama Mas. Pernah diajak kemana aja ceweknya, Mas? Ke Paralayang, Terus, Songgoriti, hah? Songgoriti. Songgoriti, guys. Songgoriti. Awe-awe Songgoriti itu. Awe-awe. Ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu ya yang ada di rumah ya, yang ada di rumah itu pertimbangkan lagi jika punya anak kaum Hawa. Jangan guys. Ya, jangan sampai pergaulannya dibawa ke perkuliahan, pergaulannya ditaruh di asrama saja, Bu. Jangan dikosin. Nanti Itu hal wajar manusiawi Mas. ya, mohon maaf. Ya, lanjut. Itu kan apa ya? Kita emang tahu itu dosa juga toh. Karena belum halal sebenarnya di agama saya. Suatu pacaran itu memang diharamkan sebenarnya. Haram kayak babi. Haram kayak babi. Tapi saya tetap tak lakuin karena saya tahu Tuhan saya ini Maha Pengampun. Jadi tinggal tobat hilang katanya. Enak saja ini. Sesimpel itu. Dikira konsep ketuhanan sesimpel itu. Ya Allah, janganlah. Intinya apa ya teman-teman? Saya kan belajar dari sejarah, itu sejarah saya. Mungkin lingkungan Lingkungan yang itu membuat cukup buat seperti sejarah itu. aja. Karena lingkungan itu memang berpengaruh. Ada pepatah itu juga mengatakan dibentuk oleh lingkungan, dirusak oleh lingkungan. Itu juga Oke. itu. Oke. Yang terakhir mungkin ya, Nah, terkait dunia perkuliahan. Biasanya kan selama kuliah pasti ada suka, ada duka. Ya. Sukanya apa, dukanya apa ketika kuliah? baik Mas. Untuk sukanya ini saya ketika saya masuk ke perguruan tinggi atau perkuliahan, itu banyak pengalaman yang saya dapat, banyak relasi yang saya dapat, wawasan baru lah, intinya wawasan baru. Ya, pengalaman baru, wawasan Pengalaman baru, iya, itu banyak yang didapatkan di kuliah. Kan tetapi bukan hanya di ruang kelas kuliah saja untuk pengalaman. Kita juga bisa mengikuti organisasi ataupun apa, itu juga menambah relasi, menambah wawasan. Ya, karena memang Ya seperti Masnya tadi bilang bahwasanya bukan dari dosen saja ya, kita ilmu mendapatkan itu ilmu. ilmu didapat tidak hanya di bangku perkuliahan saja, perkuliahan. di manapun tempat pasti ada ilmunya, Ada ilmunya. ya kan? Ilmu ngopi di tongkrongan juga ada. Itu banyak ngobrol pintar, kan ngopi itu ngobrol pintar Mas. Ya, kalau saya nggak pernah ngobrol pintar. Paling ngobrol Apa? ya Ada konten dewasa. konten dewasa. Penjualan DVD bokep. Ya Allah. Ya, untuk dukanya. Yang duka ini saya ya nggak jauh-jauh lah. Semua mahasiswa juga mengalami terkait ekonomi Mas. Apalagi untuk ya. perantauan. Ekonomi itu krisis moneter itu pasti mengalami yang kata tadi itu lah udah disebutkan Mas Madernya ini kayak beli nasi goreng ditambah nasi putih. Itu saya paling suka. Nah, Beli nasi goreng. Nah, jadi yang belum pernah ngalamin ya hati-hati, terutama cowok. Kalau cewek biasanya jarang. Biasanya cowok itu makannya porsinya agak lebih ekstrim dikit. porsi Jadi kalau kopi. ya, jadi beli nasi goreng 7.000 itu porsinya belum cukup. Nah. Jadi ditambahlah nasi putih. Nah, itu Biar satu kali makan dan bertahan sampai besok pagi. Gitu ya. Bertahan besok pagi. Agar besoknya sisanya bisa dibuat beli bensin beli yang apapun. lain. Nah, itu
Untuk duka terkait bukan hanya hal itu Mas. Kita juga dukanya itu bisa dari teman juga, yang lingkungan tadi, pergaulan tadi. Jangan sampai ya salah lingkungan Ya, juga penting, gitu. Mas. Itu Penting Mas, salah lingkungan aduh. Termasuk saya juga salah lingkungan sebenarnya. Nah, itu Mas. Saya dulu banyak dosanya. Padahal saya dididik dari orang tua yang beragama, ngaji, ada suara adzan berangkat ngaji setelah perkuliahan guys. Setelah saya duduk di bangku kuliah ini, ya Allah, menyimpang, nggak ihdinas siratal mustaqim lagi. Itu Mas, beratnya jadi mahasiswa memang gelar maha itu berat Mas. Siratal mustaqim. Enggak lurus lagi berarti. Nggak lurus lagi. Padahal kan kita sebagai agama Islam ini, di umat agama Islam kan inna sholati Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amin. Nah, padahal kan beribadah sebenarnya. Kan tapi kok astagfirullahaladzim. Ya itulah Itulah Mas. duka. Suka Namanya dukanya. Suka dukanya perkuliahan pasti ada lah. Ada sisi gelap, ada sisi terang. Oke. Mungkin itu Mas. Oke. Cukuplah. Itu sudah lebih dari cukup. Cukup Mungkin Mas, udah. Kesimpulan saja ya, kesimpulan Ya. langsung. Kesimpulan bahwasanya dunia perkuliahan itu tidak seperti halnya yang kita pikirkan gitu. Terutama bagi adik-adik, bagi teman-teman remaja yang ingin masuk ke perkuliahan. Nah, itu memang betul-betul dimulai dari mental, fisik, terus finansial itu memang betul-betul diperhitungkan gitu kan. Dan juga tadi aspek-aspek mulai dari pendidikan, pergaulan, terutama di pergaulan, jangan sampai kita itu salah milih pergaulan. Karena dunia perkuliahan itu memang Keras juga. keras, selain keras ya banyak sisi kelamnya lah. Sisi kelam. Biasanya yang kita dengar itu hanya sisi terangnya saja, enak-enaknya saja gitu. Tapi banyak sisi gelap. Tapi Saking gelapnya buta, gak bisa lihat gitu. Gak bisa lihat mana yang agak itu. santai-santai, tapi positifnya juga banyak deh. Kita selain mendapatkan ilmu, juga wawasan itu pasti dapat lah kalau di perkuliahan. Berintelektual juga nantinya jadinya. Gunanya apa? Turun ataupun kalau sudah lulus kuliah kan terjun ke masyarakat, kita bisa mengetahui, bisa menafsirkan semua lingkungan gitu lah. Betul sekali. Ambillah banyak pengalaman. Ya mungkin itu saja untuk pembahasan hari ini. Kurang lebihnya kita bahas di lain waktu. Oke Mas, mungkin barangkali nanti kita bisa ketemu lagi dengan Mas Faris. Itu saja dari pembahasan hari ini, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam sejahtera, salam kampus tengah sawah ya. Kalau malam digigit nyamuk, kalau siang ya Panas. muamuk. Panas Mas. Oke. Jangan lupa di subscribe ya, di bawah sini, di share, pejauh, jangan tinggal, pejauh, share, pejauh, sampai debat koncoan mas ya. Nah, di share, di like, comment, and subscribe. Jangan lupa tombol like-nya juga guys.